Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 1 Hajar, Ibu Utari Setiawati, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Yang saya hormati EJP Angkatan 11 Bapak Abdul Syukur SPDI. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, serta karyawan-karyawati SD Negeri 1 Hajar. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam mari kita tunjukkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat di hari akhir nanti. Diseminasi modul 1.4 Budaya Positif Banjar 22 Agustus tahun 2024 dibuka. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Novi Setiani, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Novi dipersilakan. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanahku di sana aku berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan doa. untuk memulai kegiatan pada hari ini, supaya kegiatan berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Hajar kepada Ibu Utari Setiawati, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Hajar, yang kami hormati karyawan-karyawati SD Negeri 1 Hajar. Bersyukur karena kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena pada kesempatan yang sangat cerah ini berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan kegiatan diseminasi modul budaya positif. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini adalah hari spesial karena pada siang hari ini kita akan mendapatkan hal baru yang bisa kita pelajari dari Bapak Abdul Syukur SPDI, calon guru penggerak angkatan 11 di SD Negeri tercinta ini. Nah, tak banyak yang bisa saya sampaikan, nanti kita ikuti kegiatan budaya positif ini diseminasinya dengan penuh hikmat. Nanti saya mohon bisa diterapkan pada peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, ada sebuah foto yang bisa mungkin Bapak Ibu saya
memberikan semangat untuk mengikuti kegiatan hari ini adalah teori tanpa eksekusi bagaikan sebuah mimpi. Jadi ketika hari ini kita mendapatkan diseminasi budaya positif dari CGP Angkatan 11, nanti Bapak Ibu bukan hanya teorinya saja, tapi saya mohon nanti bisa diterapkan pada anak didik kita agar benar-benar ilmu yang kita dapat hari ini bisa diterapkan pada anak didik kita. Jadi yang pertama, kemudian yang kedua saya ucapkan terima kasih pada spesial buat Pak Abdul Syukur SPDI CGP Angkatan 11. Saya harap nanti Bapak Ibu bisa meniru dari apa langkah yang dilakukan Pak Syukur, yaitu mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Nanti saya harapkan, saya mohon ketika Pak Syukur sudah selesai, nanti Bapak Ibu guru yang sudah masuk memenuhi persyaratan bisa mengikuti CGP Angkatan berikutnya. Nah, perlu diingat Bapak Ibu tidak perlu khawatir CGP ini nanti kemana. Nah, nanti Bapak Ibu ketika ada pemilihan kepala sekolah itu sekarang tidak diwajibkan. Misalnya Bapak Ibu tidak siap, ya boleh, karena CGP sekarang sudah banyak sekali angkatan yang lulusan segitu. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil ilmunya dari CGP itu untuk memastikan salah satu adalah anak didik kita, kemudian juga untuk perkembangan lebih baik lagi di sekolah tercinta kita ini. Selamat pada Pak Syukur mengikuti menyampaikan budaya positif hari ini. Semoga kita bisa lebih semangat, lebih seperti Pak Syukur, yaitu tergerak, bergerak dan menggerakkan seperti slogan dari pendidikan guru penggerak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kegiatan ini diseminasi modul budaya positif yang akan diisi oleh Bapak Abdul Syukur SPDI. Kepada Bapak Abdul Syukur dipersilahkan. Terima kasih. Bu Wida sama Bu Rin bisa gabung ke temennya bersama Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah, biasa. Ketika melihat ibu-ibu semuanya tersenyum, maka saya pun lebih semangat untuk menyampaikan diseminasi. Alhamdulillah. Siapa Bapak? Alhamdulillah Bapak Ibu, segala puji bagi Allah. Salawat kepada Nabi Muhammad, karena memang kita akan menghadapkan menanti-nantikan syafaat beliau kelak di yaumul kiamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Lajar, Ibu Bunda Setiawati, terima kasih diberi kesempatan kepada saya, kepada teman-teman seperjuangan yang luar biasa. Apalagi slogan dari SD kita adalah Lajar 1 Solopati Jempol. Saya juga pengen membuka semangat lagi. Lajar 1 Solopati Jempol. Perlu Bapak Ibu ketahui bersama, ternyata selama saya di penggerak, disadari atau tidak, bangga atau tidak, tapi kita harus tetap bangga, ternyata visi kita yang jempolan, singkat, padat, itu ternyata diapresiasi yang luar biasa oleh teman-teman CGP Angkatan saya. Tepuk tangan untuk jempolan. Orangnya memang jempolan, sekolahnya memang jempolan, dan semoga anak didiknya juga jempolan. Amin Allahumma amin. Oke. Hari ini Bapak Ibu semuanya akan kami sampaikan
kita sharing saja, berbagi saja tentang budaya positif. Diseminasi 1 modul 1. Kebetulan saya di angkatan CGP angkatan 11. Semoga nanti Bapak Ibu semuanya setelah saya ada yang bergerak dan akhirnya pengen menggerakkan melalui program studi penggerak juga. Nanti akan 12, 13 atau selanjutnya seperti yang disampaikan Bu Bunda tadi, semoga ada yang bisa terjaring untuk program studi penggerak. Amin. Allahumma amin. Oke, sebelum masuk ke materi, nah ini konsentrasi. Oke, konsentrasi. Kira-kira kalau Bapak Ibu melihat seperti ini, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Paling sebutkan titik perbedaan, apa 5, apa 4, apa 5. Kira-kira di sini siapa yang pertama kali? Ini memang ada 2 gambar serupa tapi tidak sama. Kira-kira ada berapa titik perbedaannya? Konsentrasi. Di situ kan mungkin menemukan ada di mana, Bu? Yang paling kelihatan jelas ini paling putih. Yang mana, Bu? Yang mana, Bu? Ya, pada materi bulan. Iya, ini sama ini ya, Bu Sri ya. Oke. Apakah betul? Ada lagi. Iya. Nah, betul. Terus mana lagi? Warna. Kabupaten. Ya, itu Pak. ada 2 warna yang berbeda. Oh, ini. Mana pesawatnya, mana muda warna. Oh iya. Jadi 1, 2. Oke, lanjut. Pak Eko, kelihatan ya? Yang mana Pak Eko? Ada lagi nggak? Di atas teropong Pak. Di atas teropong ini. Ada. Oh ini ya. Oke. Terus Pak Prato. Yang mana Pak Prato? Yang saya belum tuh. Ini ya Pak ya. Oke. Oke iya. Berarti sudah ketemu berapa tadi? Kita lihat. Ada lagi mana Pak? Krop mano apa tuh air Ini ya? Oh iya, berarti ini. Ya, betul. Oke, ini benar. Nah, ini tadi sayapnya, batunya kebetulan saya berdua, padahal ya 1 nggak masalah. Oke, lanjut. Betul kan ya? Iya, Pak. awannya beda Awan, bunga, batu, ini batu. Buntut. Bukan itu apa sih? Terus Bunga, Pak. bunga. Batangnya. Ya, berarti banyak ya. Ada 1, Mulutnya beda. 2, Pohon yang bisa berang 3. Nah, betul 4, 5, Ada bunga. mulut 6 benar, 7 benar, 8, 9, 10. Oke lah, masih konsentrasinya luar biasa. Mau 5 atau 10? Iya, oke, sekolah. Kita lanjut. Kalau yang ini bapak-bapak, ibu. Oke, silakan. Saya kasih waktu 1 menit untuk mencari. manis Oke, 1 menit. Satu menit belum menemukan? Belum. Oke. Ternyata dia ya. Duh, kenapa sulit sekali sih? Gimana? Ada yang menemukan? Pak Eko? Gak ada. Pak Prato? Gak ada. Di sini. Pak Bambang tadi mau mencari anak-anak. Belum menemukan. Belum ya. Justru kalau ada yang sampai menemukan, justru saya pertanyakan, Dondi padahal ini tak samakan yang ini. Aslinya biasanya kita gawe. Waduh, ternyata ini tidak ada sama sekali perbedaan. Karena ini sama ini waduh blok. Artinya Bapak Ibu jangan terkecoh dengan instruksi awal. Artinya bisa jadi berita yang terakhir itu adalah harus perlu diproses lagi. Memang irama ya wes ngomongnya irama apa? Tapi kalau kita perhatikan, Ada Pak? Subhanallah, yang mana Pak? sebentar. Yes. Saya melihat pada ujung bawah sapi dan ya itu atas kan
Nah, itu kecil ya besar. Apa? Sisi sekali. Kemudian yang sebelah kiri sama. Ini juga juga ya. Ini ya. Kalau kita mencari loh ya Pak. Ya kalau mencari. Cari-cari. Berarti salahnya ada di saya nih. Ya, Karena betul. oleh ngomploknya orang plok. Nah, betul ya. Ya, pada intinya konsentrasi sekecil apapun kalau kita mencari kesalahan pasti ada kesalahan. Tapi itu sebagai referensi saja kita lanjutkan ya. Budaya positif ini betul pulang ya. Ini hanya pencitraan saja. Itu bayangan kalau itu sudah keluar. Budaya positif di benak Bapak Ibu semuanya, budaya positif ya berarti kebiasaan yang kulino sebagai budaya yang apa yang positif berarti yang budaya. Oke, intinya seperti itu. Nah, peta konsep dari ini selama nanti kira-kira kurang lebih 1 jam kurang itu adalah ini saya asumsikan adalah ada semacam masalah atau problematika ataupun kita mencari-cari sesuatu yang belum ketemu. Budaya positif kita apa sih? Mencari-cari. Maka dari awal sini nanti kita akan diagnosis seperti seolah-olah ada penyakit gitu kan. Diagnosis kira-kira biasanya pasti ada sesuatu yang melatar belakangi kenapa muncul kejadian itu, peristiwa itu atau kasus itu. Saya mengumpamakan ini adalah semacam diagnosis dari mana 5 kebutuhan dasar manusia. Jika 5 ini salah satunya belum terpenuhi pasti muncul masalah, pasti muncul. Kita nanti seperti apa 5 kebutuhan seperti ini kita lihat kita satunya dulu. Kemudian penanganannya butuhkah seperti di sini harus dioperasi mungkin karena sakit berat mungkin. Nah ini nanti saya bagi ada 3. Pelakunya kita sebagai pelaku, artinya kita sebagai pendidik utamanya itu kita nanti jadi kontrol yang bagian mana. Apakah harus dihukum, harus serta-merta jadi penghukum atau hanya sekedar kita teman saja atau manajer atau apa nanti ada materinya. Kemudian 3 tindakan. 3 tindakan ini maksudnya adalah Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing ya dengan kata-kata bagian istilah hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Pernah dengar? Hukuman mungkin pernah dengar ya? Pasti mungkin sekilas hukuman kira-kira seperti apa? Hukuman adalah hal yang diterima atau dilakukan karena seseorang membuat kesalahan. Karena kesalahan pasti dihukum. Oke. Kalau konsekuensi mungkin ada yang tahu. Konsekuensi. Kalau konsekuensi berarti Anda berbuat, Anda Mempertanggungjawabkan. Nah, itu konsekuensi. Kalau restitusi masih enggak. Dulu mungkin pernah beberapa tahun yang lalu kayaknya juga pernah ada yang diseminasi, mungkin pernah tidak kita masih kan tiling-tiling nanti kita bahas bareng-bareng ya restitusi ya. Kemudian alat karena kita memang posisinya adalah sebagai guru, alat untuk membentengi, alat untuk sebagai patokan, alat untuk membedah itu semuanya itu kalau kita keyakinan kelas. Kalau dulu ada istilah kesepakatan kelas, nanti kita di penggerak itu membahasakan adalah keyakinan kelas. Kalau mungkin dalam bahasa Al-Quran mungkin Al-Quran itu sendiri sebagai pedoman. Kalau di bahasa Indonesia berarti mudah-mudahan atau kalau apa atau lain sebagainya. Alatnya, rujukannya alat ada seperti ini untuk membedah, untuk menanggulangi dan lain sebagainya. Sebagai rujukan skill pedomannya. Nah terus hasilnya bagaimana? Maksud saya seperti ini. Ketika ada satu masalah, satu problematika didiagnosis karena ternyata muncul 1, 2, 3 yang belum terpenuhi kebutuhannya, penanganannya cukup dengan seperti ini, nanti kita lihat hasilnya bagaimana, apakah memuaskan, negatif, positif, nanti kita lihat. Oke, kita langsung saja. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Namanya positif pasti ujung-ujungnya adalah ada beberapa nilai kebajikan yang tersirat ataupun tersurat di dalam. Sekarang Bapak Ibu semuanya kita konsentrasi. Oke. Sekarang yang sebelah kiri itu yang menggenggam tangan.
sebelah kiri. Berarti yang sini berarti Bu Irin sama Pak Said, kita sama Bu Uta, terus yang sana Pak Eko yang Pak Prato yang menggenggam tangannya. Kemudian yang sebelahnya nanti ngerayu, iso buka orang. Yang digenggam apa? Bayangkan ini adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang memang ini tidak boleh direbut oleh siapapun, akan kuperjuangkan sampai detik darah kembalikan. Oke, siap? Kira-kira yang sebelah merayunya meh titik-titik ke pemain, kira-kira nak memang ini benar-benar milik kita, merasa ini adalah memiliki. Misal saya membayangkan lantai satu ada di genggaman saya, maka akan saya perjuangkan dengan sungguh-sungguh apapun yang terjadi. Jadi misalnya Pak Bambang terakhir aku, ini UMN-ku Pak, misalnya. Oke, kita mulai ya. Ya, kita mulai. 1, 2, 3 mulai ya. Mulai berdiri, silakan berdiri. Saya merayu. Ya, Pak Bambang yang merayu Pak Said. Ayo. Bayangkan saya kira berharga. Terus setelah itu nanti kalau memang nggak bisa nanti baru akhirnya ini toh kita pegang adalah sebutan nanti aja. Tapi usahakan nah iso caranya gini supaya ini bener-bener ngasih tahu. Oh saya gendong ini adalah uang misalnya, atau ini adalah SD apa ini apa. Silakan ya. Kita mulai Pak. Ini ya. Tolong buka Pak, 1 euro. Kalau masih memang itu mudah, ya mudah dikasih seperti itu, berarti keyakinannya lama kelamaan akan memudar dengan hanya 100.000 misalnya. Tapi nah untuk ini apa ya Mas? Udah, kita mulai. Sekarang kalau bintang. Emas kita berlian. anggap saja sekolah SD 1 Lajur ini adalah bagi emas Wih. yang harganya itu mahal dan tidak ternilai. Kalau dibayar 1 miliar, Tidak bisa. 1 triliun. Gimana Pak? Ternyata apa yang dengan kalian? Jangan-jangan kecewa. Apa Pak? Iya, hampir Pak Bambang. Ya, sampai Hampir. Ternyata Yang saya yang saya genggam itu adalah harapan. harapan. Harapan yang ke jauh ke depan apa ya dalam waktu dekat atau tengah? Ya, kalau harapan itu ya sekarang bisa, besok bisa, Untuk lusa bisa, diri sendiri atau untuk anak-anak atau untuk siapa? untuk semua. Ya, termasuk sendiri. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk semuanya. Oke, masing-masing punya harapan yang luar biasa, yang ternyata memang sekecil apapun, kalau itu sudah diyakini adalah suatu kebenaran, kalau itu diyakini adalah sesuatu yang harus siap dipertahankan, pasti dia akan tergoyahkan. Ternyata seperti itu. Oke, lanjut. Ternyata ilusnya di sini, Bapak Ibu. Sudah mulai. Ya. Tapi udah. Ya, ini sebagai bahan evaluasi lagi. Selama ini Bapak Ibu semuanya, kita akan mengenal adanya kontrol. Bahasa Inggrisnya sama. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan manfaat, dan seterusnya di sini. Jadi bedanya yang selama ini kita bayangkan, yang selama ini kita seolah ini loh, seperti ini teori yang selama ini kita pegang, yaitu pertama di sini seolah bahwa kebutuhan anak itu sama, toh nyatanya padahal berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, ternyata satu barang dengan sudut pandang yang berbeda pun hasilnya juga berbeda. Mungkin 2000 menurut Pak Prato itu sangat berharga, bisa jadi bagi saya atau bagi seseorang atau bagi yang lain, nah orang udah mulai Prato, kok ya bu, orang botol kita bisa. Ternyata itu yang sudut pandang yang memang harus kita akui, itulah perbedaan. Kita mencoba mengubah agar orang memaksa, awak ini butuh melu aku, gak ya buat Dewi melu aku butuh nih, kita melu aku. Ternyata enggak seperti itu. Memahami pandangan orang lain tentang dunia harus diubah. Perilaku buruk adalah suatu kesalahan. Nah ini yang
yang selama ini saya menganggap dari dulu sampai sekarang itu seolah orang yang salah itu adalah hal yang buruk. Kalau sekarang kita rubah dengan lupa bahwa kita bukan cari kesalahan, kita bukan cari keburukan, tapi carilah solusi, carilah apa yang bisa kita ambil. Jangan dikira hitam dan bukan yang sebenarnya kalau lihat yang hitam ini, jangan dikira tidak ada putihnya. Artinya saelek-elek wong, sejelek-jeleknya orang, pastilah ada setitik putih nilai kebaikan. Pun sama, jangan bayangkan ini adalah putih polos, wah bohongnya suci ya, jangan dikira seperti itu. Artinya juga sama, jangan dikira yang putih seputih-putih ini tidak ada setitik noda kesalahan. Nah, kita beranggapan, kita mindset kita harus berbeda. Orang lain bisa mengontrol saya. Dulu kita berpikiran seperti itu, tapi kita coba untuk mengontrol diri Anda. Kita sendiri yang punya kontrol diri sendiri, pengendalian diri. Kalau dulu di P4 kuncinya adalah di pengendalian diri. Saya bisa mengontrol orang lain. Dulu seolah dengan kekuasaan kita, dengan kekuatan kita, dengan kesenioran kita, saya sama Mbak Novi kemarin aku sedang merantau-rantaunya, jadi junior harus manut senior, itu kan dulu seolah ada senioritas, ternyata kita hanya junior. Nah, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Terus misalnya tadi Pak Bambang, aku tulis utuh pokoknya caraku, pas saya butuh aku buat minta edit, buat tak antem, buat tak kayak pisau misalnya, nyawa sekalipun misalnya, tapi untungnya Pak Dek, komisinya luar biasa. Kira-kira nanti tuki apa jenengan kamu pisau kira-kira ya kira apa Pak Dek? Tak kasih apel. Balik Pak. Kalau Pak Prata tadi mau kan mau ya Bu, terus kamu tak bisa udah tahu oke, kira-kira seperti itu ya. Cuman dari ya. kopi itu sarapannya. Betul Pak Prata. Kemudian ini model berpikir menang kalah. Dulu sampai detik ini, sebenarnya detik ini mulai juga kita mindset kita berubah. Dulu kita akan mencari menang kalah, untung rugi. Nah, kita cari hari ini, detik ini kita berpikir untuk menang ketemu menang, win-win solution. Artinya ketika ada beberapa kita dihadapkan pada satu masalah, banyak masalah, kita semoga bisa menyelesaikan itu semuanya. Misal satu ketika kita punya banyak acara, syukur-syukur kita bisa membelah diri seperti Naruto, suci nama, atau nanti kita cari solusi. Bisa rakyat masuk menit, rakyat orang menit, itu yang artinya tidak mengalahkan salah satunya. Itu seperti itu. Mana disiplin? Intinya disiplin dia patuh, ujung-ujungnya kan patuh. Nilai kebajikan universal sudah terdapat di profil pelajar Pancasila. Beriman sesuai di jargon kita, di visi-visi kita, berpendidikan global, menghargai keberagaman, kekosongan dan lain sebagainya, juga ada toleransi, bergotong royong, itu juga ada di kita lewat empatinya, mandiri kreatif juga di prestasi juga ada, bernalar itu juga ada. Jadi saya yakin visi misi kita yang jempolan, terusnya berarti yang jempolan itu sudah tercover di sini. Nah, ini saja. Standar pendidikan nasional yang mau tujuannya adalah dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif lewat profil pelajar maka. Nah ini tadi Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kira-kira ada penguasaan, kasih sayang, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Maksudnya kira-kira sudah paham kalau tidak? Belum. Gambarnya seperti ini. Nah, kalau bertahan hidup, anggur iso mangan mesti iso bertahan hidup. Itu urusannya perut, makanan, pakaian, papan, sandang, pangan, kebutuhan primer berarti ya. Iya. Ya, kesehatan itu pasti untuk bisa bertahan hidup. Kasih sayang, rasa diterima, diperdulikan, berbagi bersama, menjadi bagian dari kelompok, kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan,
seolah aku iyo sanggup, aku iyo mampu. Keinginan untuk dianggap memimpin berprestasi diakui, didengar. Aku iyo pengen diakui nama sisi. Aku iyo pengen suaraku, pendapatku juga didengar. Itu penguasa. Kalau salah satu di antara ini ya pasti ada kejomblangan. Kebebasan. Oh, ternyata di lantai satu diberi kebebasan untuk makan bakso, ya silakan, makan nasi padang, monggo, atau sebagainya. Kesenangan sesuai dengan keinginan kita, bermain, humor, yang dewe, sakarepe dewe misalnya, itu berarti kesenangan kita terpenuhi. Sekarang ada yang satu bagi saya itu ternyata ini di luar pembela, ada satu tentang kebutuhan, utamanya dalam kebutuhan saya. Itu saya sangat tertarik untuk kita berbagi bahwa ada namanya love language, bahasa cinta. Pernah dengar Pak Dokter? Bahasa cinta. Oke, luar biasa. Bahasa cinta. Saya cenderung dari kelima ini ada namanya kasih sayang atau cinta. Itu ternyata masing-masing individu seharusnya memiliki 5 bahasa cinta. Cuma dari 5 ini harus ada yang paling dominan. Tidak mungkin ibaratnya kalau dengan center ya. Center misalnya ada 15. Itu yang paling utama ketika diisi tes pertama kali, paling yang awal yang muncul. Gitu. Yang lain pasti akan merembet dengan sini. Artinya satu individu dengan individu lain, bahasa cinta yang paling utama itu pasti berbeda-beda. 5 itu nanti dengan saya tanya dalam hati sendiri-sendiri atau mungkin bisa langsung menebak. Okay. 5 bahasa ini pernah dengar belum? Ini pun juga diterapkan untuk kita dengan pasangan kita bisa, kita dengan anak-anak kita juga bisa, kita dengan anak didik kita juga bisa. Yang pertama, bahasa cinta melalui kata-kata. Maksudnya gimana Bapak Ibu? Wong seneng yen dipuji-puji. Ibu Dewi ya Allah, Ibu Dewi ya Allah, anakku misalnya. Oh sofa ya Allah, solehan dan sebagainya. Tapi ya Allah sing lah Pak Syukur ngobrol, langsung dipuji ada. Nah, betul. Dokter Aisyah Jalan. Itu yang pertama lewat kata-kata. Yang kedua lewat sentuhan fisik. Nah, sama anak-anak juga sama istrinya, sama suaminya mungkin. Nah nanti bisa ditebak karena gini nyong saya kalau di Dahlan Iskan tadi itu gara-gara kita tidak tahu, jujur saya sama istri juga sama, belum tahu bahasa cinta saya itu yang dominan apa, yang istri itu apa. Akhirnya kadang sering cekcok. Saya di karaoke bawa itu kayak jenis iki loh, neng aku kayaknya iki. Nah itu sudah sama. Tapi yang pertama adalah kata-kata, kedua sentuhan fisik. Anak-anak lulus itu ada yang senang, misalnya nanti sendiri bisa lihat anaknya 2 itu pasti beda. Mungkin ya sama bisa jadi, tapi yang kecil terus belum tentu Pak saya. Terus yang ketiga adalah pemberian gift, apa hadiah barang. Wong seneng diperhatikan, anggur ulang tahun kok ana sing kei bete. Tapi ana sing salah biasa-biasa wae ulang tahun aku pengen 30 40 misalnya nyun sewu Gusti sama Pak Bambang, aku sampai umur 60 ini misalnya aku lagi hadiah biasa-biasa. Tapi ana sing sebagian kayak saya Mbak. Ya aku ulang tahun orang sebentar ya Allah sampai. Ya itu ada yang seperti itu. Misalnya Pak Proto, ini anak-anak ini belum mudeng pun tapi ulang tahun. Luwek ya. Ya, ada yang seperti itu lewat pemberian gift hadiah. Ada yang ke berapa tadi? Kata-kata, terus sentuhan fisik, pemberian hadiah. Terus yang keempat itu adalah tentang pelayanan. Utamanya misalnya kayak anak-anak seneng nak dilayani, misalnya mau jujur kelas 1, utamanya itu gampang. Kelas 1, Bu, pensilku Bu, berarti dia tipenya pelayanan. Seneng nak dilayani. Oh berarti ketika dia pelayanan mesti dilayani tenanan, pasti cara diajak belajar senang.
misalnya ujung-ujung kok aku ingin nih pengennya di serot dia pengen diapa itu dia bagian pelayanan orang tersampaikan ya ujung-ujungnya ya tuh kecewa. yang tahu orang lagi kata-kata kebetulan fisik apa nih mau Iya. hadiah mau ya terus pelayanan yang satu waktu quality time. Saya wakili Pak. Oke, gimana? Oke, kalau saya Karena saya sering mendampingi kelas tinggi, dulu tuh saya ada 3 rancangan saya untuk anak didik saya. Yang pertama itu adalah pelayanan tadi, kemudian yang kedua adalah ujian. Nah ini pasti akan diuji dan dia melakukan sesuatu hal. Kemudian yang ketiga ini adalah game. Kalau saya mengalami bahasa cinta untuk anak-anak, jadi saya itu ada. Di pemberian Pertama itu pelayanan, ujian. Iya. Kemudian yang ketiga game. Ini biasanya di anak kelas tinggi itu dia sering membutuhkan hal ini. Oke ya, tepuk tangan untuk ibu kepala kita ya. Jadi seperti itu Gi, nanti bisa dengan praktekkan kira-kira lalu di screening dilihat kelas 1 B si Junjang bagiannya di itu bagiannya sama itu Sentuhan. Ini macam-macam. Misalkan. Ya, itu kita tinggalkan ya masalah dasar kita yang tadi. Oke, kita lanjut. Ya, ini misalnya ada kamu seperti mau seorang ATK lalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya. Tingkahnya membuat guru 2 hari bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa hubungan jalan yang diberikan. Nah, ini ternyata satu anak dari kebutuhan 5 tadi, misalnya nih, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Ini berarti wujud dari kebutuhan kesenangan. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Oh, ternyata ibu guru sayang aku ya. Terpenuhi juga. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru ngejar aku. Wah, sudah bangga. Oh, pemuasan aku bangga bu. Bisa kayak aku kan. Nah, aku bosan belajar mulai terus di dalam kelas. Pengen coba sesekali, pengen ngoret-ngoret, sekali pengen bermain dengan teman-teman dan lain sebagainya. Oke, itu 5 kebutuhan dasar. Bagi kenapa ini nggak hanya 4 saja? Karena Pak, untuk ketahanan hidup atau bertahan hidup itu pastilah keluarga pasti juga pasti akan terpenuhi. Nah, orang yang mungkin jelas yang bisa bertahan hidup, alias sudah meninggal. Oke, lanjut. Yang ketiga, tadi kita sudah tentang kebutuhan hidup untuk mensengkrek kira-kira melatar belakangi si anak ini kok cari perhatian, si anak ini kok punya masalah sering terlambat ini apa, kita cari kebutuhan yang belum terpenuhi apa tuh, bagian mana tuh yang tadi. Kemudian ini 5 posisi kontrol. Kita sebagai pelaku pendidik ini di sini kita perlu juga namanya 5 posisi kontrol. Apa itu posisi kontrol? 5-5-nya adalah 1, penghukum. Penghukum pasti salah itu salah, pasti untuk hukuman. Anda berbuat salah, kita hukum. Wes tidak turunannya retok kok, tak salah. Wes lari lono, pen 1.000. Dan 100 keliling lapangan itu dulu. Saya pernah sampai guru SD pegang apa namanya? Penggaris. Wah. Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah Gara-gara kamu loh. Ini loh perbuatan. Seolah-olah anak yang berarti guru-guru aku ya Pak, saya disenani buku tari ya. Oh guru-guru aku ya Pak Pratau, Pak Eko, terus yang lain gitu ya. Kemudian ini teman, piye toh Junjang kok malah ngono ya wis saiki tak ampuni besok kok dibeli ini ya. Teman, kayak siswa atau yang lain itu ini testu, guru berarti testu. Yang ini pemantau, dia itu memantau berdasarkan data fakta. Nah, awakmu tak hitung, wis pengen 10 buang sampah sembarangan. Bagian mantau. Kemudian terakhir manajer. Manajer ini
Dia akan mengungkapkan, menawarkan, mengingatkan, menawarkan solusi, menawarkan apa toh yang seharusnya kamu lakukan itu lewat manuver. Nah, ini kita lihat video bareng-bareng 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ayo 1, 2, 3. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Terlambat. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum bicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang kalau kamu terlambat lagi. Nanti ibu yang ditegur oleh kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Aduh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jadi. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut,
Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang murid dirinya sendiri, merasa mengerjakan orang lain. Aku tipeku yang kedua Jika dong. mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah. Dia akan berikan Kalau jaga sisi Sampai jantungan. pertama panas. Ini kalau sudah begini posisinya tenang. Nah, itu Dicek-cek. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlalu lagi ya saya. Saya lupa mengontak saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kan kita Kamu larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Iya, Bu. Oh ini mungkin ya. Bicara dengan ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Mantap. Bus. Keren. Aduh. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Udah buat sembarangan itu dulu mukanya kualang. Nih padahal orangnya belum tentu. Nih nggak mau sekolahnya kosong. Itu waktu baru-baru ini. Kayak gini yang gimana sih? Naren! Orang itu juga kayak Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu ditingkatkan? Mengenai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren
menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling... Nah, oke. Sudah, naran lagi. Kira-kira sudah sampai pada titik mana Bapak Ibu semuanya? Kalau enggak mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut. Cukup lanjut? Oke, lanjut. Ya. Dari 5 tadi ada penghukum seolah-olah aturan ini butuh dilakoni seperti ini. Lalu pasti selalu yang terakhir selesai kamu ada kata-kata ini, tanda apa ini? Petung. Awas, penghukum pilihannya membuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa. Harus beritahu kamu ya, gimana coba? Nanti aku pipi ya. Seolah kita mengutarakan isi hati kita, anak-anak jadi seolah jadi guru-guru aku ya, guru-guru aku ya, teman. Nah, seperti Naren tadi, Naren, Junjang, sini Junjang. Kelas lo semua bintangnya kelas 2, kelas 2. Tara. Nah, ini orang-orang seperti ini yang berbintang. Kelas 3 bintangnya Andre. Kelas 4 Pak Bapak Riko. Atau bapaknya Riko? Dari bapaknya ke anak. Iya, ini teman. Yang kalau kelas 5 mungkin siapa? Pak Kim, kelas 5 kan Ya. Kalau kelas 6 seninya sendiri ya. Alhamdulillah. aman, sekali. Oke. Nah, ada teman tadi sudah memantau berarti berdasarkan fakta, peraturannya seperti ini, konsekuensinya seperti ini, manajer itu yang diharapkan. Nah, selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan kasus. Oke. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ada kata-kata ini. Pertanyaan ataupun pernyataan ini berarti yang kategori yang mana? Ada kata-kata cekek. Mungkin Bu Nafi yang keberapa? Kedua berarti yang salah. Oke, tepuk tangan untuk Bu Nafi. Lanjut, coba sampai nyoba. Ya, kelas 1A sudah, 1B, Bu Intan. Kamu tidak pernah benar melakukannya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, berarti hukum. Berapa salah? Oke, tepuk tangan. Iya. Yang lanjut, kelas 2, Bu Siti. Nah ini, ayolah lakukan demi Ibu Bapak Ibu. Untuk yang mana Bu? Sama, kayaknya sama seperti yang di sini tadi. Berarti membuat bersalah ya. Kita lihat berapa salah. Oh ternyata teman. Nah, kenapa demikian? Ayolah, lakukan demi Ibu ya. Teman, kan kita TS itu ya. Oke, lanjut Pak Bambang. Ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Dari yang mana Pak?
1, 2, 3, 4, 5. Apa 5? Yang 5? Lima. Yang 4? 4 berarti pemantau. Tring. Oke. Siap kawan. Kalau bawah itu terlibat. Belum. Pakai dulu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Coba terangkan Pak Said. Yang mana? Kelima. Betul Pak? Pilih manager. Betul kelima. Kamu selalu yang paling terakhir. Gue menang. Kamu lagi. Hukuman. Jadi penghukuman. Oke, jelas. Nah, hubungannya dengan ini adalah ada motivasi, hubungannya dengan hukuman, penghargaan, restitusi seperti ini Bapak. Motivasi berawal dari ada yang eksternal, ada yang internal. Yang eksternal pasti hubungannya dengan mergo ono rewardnya, mergo ono punishmentnya. Ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasinya mergo itu. Yang kedua, mergo mendapat imbalan, penghargaan, masih motivasi eksternal. Yang diharapkan kalau bisa kita mencapai pada yang internal, tujuan dari disiplin positif itu sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri yang mereka percayai. Ini yang diharapkan berawal dari motivasi internal. Mencatat 100 kali hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Betul. Pak Eko, lari mengelilingi lapangan. Hukuman. Ya. Membersihkan coretan. Bu Ita. Membersihkan coretan. Konsekuensi karena aku berani berbuat, berani tanggung jawab. Oke, kata kuncinya adalah itu. Murid diminta. Oke. Siap. Bu Nabi. Jelas. Menggantikan kertas bagus teman, menggantikan yang dicoret jelas. Konsekuensi. Berjumpa di lapangan. Mulai diminta berselancar. Telanjang kaki. karena tidak menggunakan sepatu adat sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi tanggung jawab. Ada Anda berbuat, Anda bertanggung jawab. Berdiri di depan kelas, jelas. Membersihkan rumah, jelas. Iya toh, sunat. Ya kata gitu, tumpahan air berdiri di bar, itu konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena Anda berbuat, Anda bertanggung konsekuensi. Oke, lanjut. Sekarang ada hukuman, ada konsekuensi, sekarang restitusi. Restitusi seperti ini. Silakan dibaca. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi ini. Nah, sebelum ke restitusi, mungkin ada yang mau bertanya atau monggo ada yang mau bertanya tentang tadi. Tadi pasti yang mana? berdebat masalah itu. Yang Kaki. Ini. Itu hukuman apa saja? Misalkan bisa nggak itu? Misalkan biar nanti bisa membaca. Oke, ya gimana? Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari. Sepanjang hari. Kita dibaca dulu semuanya nanti kita. Oke ya. Konsekuensinya. Ya sepanjang hari. Karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Nah ini kita kira-kira cenderung ke konsekuensi nomor hukuman. Kalau saya tetap konsekuensinya. Konsekuensinya. Karena dia tidak memakai, seandainya dia memakai maka dia harus dijemput 1 hari, tidak masalah karena dia memakai sepatu. Oh gitu. Berarti kita tetap konsekuensi. Oke. Ada yang lain tadi. Kalau saya. Saya hukuman. Kenapa Pak? Hukuman karena dalam tanda kutip kan tidak memakai warna hitam. Setelah itu disuruh menyopot sepatunya. Nah kalau saya, ini kita kembalikan ke dasar tadi. Namanya hukuman seperti tadi yang kontrol tadi hukum itu pasti ada yang berdampak. Dampaknya adalah psikis dan fisik. Kira-kira kita kata kuncinya kembali ke situ. Untuk di sini sepanjang hari orang mungkin dalam masuk sini mungkin orang sampai tekan yang itu balik tetap sampai anak enggak. Mungkin sampai di sekolah itu. Kira-kira secara fisik tersakiti enggak? Sakit Pak. Harus pakai olahraga. Konsekuensinya ya Nah, iya. Nah, kalau memang itu ada hubungannya dengan rasa sakit di fisik. Nah, mungkin psikis mungkin
Tidak terlalu. Dia terlalu ya. Nah ini kita berarti bahasnya di fisik, kira-kira sakit ya. Kalau memang itu sakit, berarti lebih dominan ke hukuman. Kalau memang terlepas itu secara fisik orang masalah, secara psikis biasa-biasa wae, itu berarti konsekuensi. Berarti Sebagian orang. lapangannya dulu. Kata kuncinya adalah Kondisi lapangan. Nah, Bagi sebagian kondisinya. orang itu bisa konsekuensi, Betul. bagi sebagian bisa Iya, lupa. kata kuncinya pasti seringnya gini. Yang dominan adalah ketika fisik ataupun psikis tersakiti, terdolimi, itu berarti dominan ke arah hukuman. Oke, lanjut. Restitusi. Restitusi adalah ini, proses penciptaan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah ini restitusi kata kuncinya adalah berpusat pada solusi, bukan mencari kamu salah ini seperti ini, bukan mencari solusi. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, berarti bukan ke konsekuensi, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, ada tawaran bukan paksaan, ditawarkan. Pak, ini kalau untuk anak kelas 1 bisa nggak? Bisa. Dipancing, bukan mungkin secara kritis mereka belum seperti Naren Junjang bisa rambutan, tapi kalau diajak bicara Naren ya sedikit banyak pasti datang. Sering kita yang memang lebih dominan daripada Ibu Nara tadi, apa guru absen Nara tadi, karena tingkat pemikiran pola pikir jelas beda antara SD sama kita lebih aktif dalam hal memberi pilihan tawaran. Nah, itu. Fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan fokus pada solusi. Ya. Di sini kata kuncinya adalah fokus pada solusi. Good. Nah ini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman ngarahnya pasti negatif, tersakiti, korban, tidak nyaman, sakit juga. Kalau konsekuensi, mungkin Anda bersalah, Anda bertanggung jawab. Restitusi, yo dikembalikan lagi. Salah mana? Oh salah. Nah, kamu kudu ini, oh ini seperti apa? Oh seperti ini Pak. Oh ini, iya. Oh gini. Oh iya Pak. Oh saya harusnya gini Pak. Nah, itu berarti restitusi, cari solusi, menawarkan solusi-solusi kalau memang belum bisa muncul solusi. Endingnya adalah kalau hukuman hasilnya pasti negatif. Kalau konsekuensi masih netral. Mungkin kamu salah, ya tetap hukum kan betul. Kamu kena, kamu salah, kamu benar, tak kasih dia, tak kasih hukuman. Kalau salah, kalau benar dia. Nah kalau positif memang berangkat dari internal gitu, dari dalam diri. Nah sekarang ujung-ujungnya kita akan diminta untuk keyakinan kelas sebagai pedoman kita di dunia pendidikan. Nanti kita bahas apakah kesepakatan, apakah keyakinan kan gitu. Nah kalau di penggerak itu lebih ke keyakinan kelas. Yakin, oh yakin bahwa ini adalah benar. Yakin ini sudah disepakati bersama-sama. Tidak hanya sekedar oh sepakat, tapi lebih dari kesepakatan. Artinya sudah menjadi keyakinan. Namanya keyakinan harus saya lakukan. Kalau kesepakatan, lainnya kesepakatan kelas. Belum yakin, aku yakin aku benar. Orang itu pendapatku. Tapi kalau sudah menjadi keyakinan, itu sudah semuanya melebur dari sana. Lanjut. Nah, kalau tadi yang di kelas-kelas itu masih menggunakan kesepakatan kelas, kita coba untuk dirubah ke keyakinan kelas. Terus yang pertama itu, yang kedua, ada kalau dalam pembuatan keyakinan kelas, ini contoh ya, perlu belajar dan sebagainya, ada kan kata-kata yang negatif, bahasa negatif, minimal muncul tidak atau jangan ada nggak di sini? Tidak ada. Artinya usahakan sebisa mungkin kalau keyakinan kelas yang Bapak Ibu di kelas semuanya masih tertuang di situ ada kata-kata tidak, jangan buang sembarangan, tidak boleh ramai misalnya, kita rubah ke bahasa yang positif. Jadi sebagai salah satu solusi meninggalkan hukuman, meminimalisir konsekuensi,
tapi kita mengedepankan restitusi, maka ada istilah namanya segitiga restitusi, semuanya saling terikat. Ya. Segitiga restitusi ini adalah bentuk dari upaya untuk mencari solusi, berbicara dengan yang berbuat salah tadi, tapi karakternya tidak menyalahkan, mencari solusi. Ini langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Maksudnya gimana Bapak Ibu? Berbuat salah itu tidak apa-apa, misalnya ini dengan kata-kata seperti ini, tidak ada manusia yang sempurna. Artinya membuat anak bagaimana caranya supaya nyaman, tidak merasa aku rasanya dari dipanggil Pak Syukur mergo salah ya, dibuat senyaman mungkin. Oh ternyata Pak Syukur orang lain aku, oh ternyata Pak Syukur cuma mengingatkan, seperti itu. Menstabilkan identitas. Nah ini kamu tidak merasa begitu, oh kamu benar salah, oh Pak Syukur itu pernah salah, oh Pak Syukur itu pernah terlambat, bahkan sering terlambat. Itu berarti kan menstabilkan identitas, artinya tidak merasa dipojokin. Kemudian validasi atas tindakan yang salah yang tadi, artinya gimana? Dikasih tahu anaknya, oh kalau kamu salah berarti bagaimana, solusinya bagaimana, dampaknya bagaimana, akibatnya bagaimana. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Misal contoh, kemarin saya restitusinya membuang sampah sembarangan, bisa membuang sampah sembarangan, jadi nggak bisa. Lewat validasi saya tanya, nggak bisa, kalau kamu seperti ini itu sebenarnya ada dampaknya nggak sih? Kamu pernah melakukan kenapa? Waktu lupa Pak. Oh lupa, jadi kira-kira dampaknya bagaimana kalau misal kamu membuang sampah sembarangan? Oh nanti bisa ini ya, pasti keluar dengan sendiri. Validasi tindakan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan, dikaitkanlah dengan yang keyakinan di kelas Bapak Ibu. Oh Nafisa, kamu tadi membuang sampah sembarangan, kira-kira di keyakinan kelasmu ada nggak tentang itu? Kayaknya tentang kebersihan ya Pak ya? Oh iya, berarti ada kan? Nah, itulah diingatkan kembali. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga nilai umum yang kita telah sepakati, berawal dari kesepakatan muncullah keyakinan. Kalau hanya sekedar kesepakatan, ada sebagian yang pasti menjawab murah udah takut. Tapi kalau sudah memang diyakini bersama, kesepakatan tinggal kesepakatan, tapi justru kembali ke keyakinan, menjadi keyakinan. Membuat merasa bersalah, memantau teman dan manajer. Kenapa saya warnanya merah kuning hijau? Ada punya maksud ya guys? Kalau keras? Jangan dilakukan. Efeknya negatif. Jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Was, awas. Ya. Kalau kuning, hati-hati. Manajer sangat dilakukan. Jalan terus, hati-hati. Ini berhenti. Stop. Maka 3 tindakan tadi pun juga sama. Hukuman merah. Terus yang kedua apa tadi? Konsekuensi kuning. Yang terakhir adalah restitusi, lanjutkan. Maka hasilnya ada 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan, positif atau negatif. Itu yang pertama, positif atau negatif. Terus selanjutnya eksternal atau internal, hubungannya dengan motivasi tadi. Kalau hukuman, kira-kira apa? Maaf, ini ada warna ini, ya. Ada hitam-hitam sama. Nah, ini melalui tadi. Yang hitam dia tidak pakai keyakinan kelas. Pokoknya asal hukuman hukum. Yang hitam. Terus yang ini melalui keyakinan kelas. Kalau bahasa kita di negara Indonesia ini lewat undang-undang. Kalau bahasa Quran ya lewat pedoman kita Al-Quran orang Islam. Maka hasilnya adalah kalau hukuman itu pasti masih motivasi di eksternal, mergo di hukuman berdampak negatif. Konsekuensi eksternal juga. Kalau konsekuensi berarti minimal misalnya kasih hadiah tadi ya, itu masih berarti masih dalam tatanan eksternal, motivasi eksternal.
netral, masih bersifat netral. Ya gini, aku rasa pola mungkin wis konsekuensinya Anda berbuat, Anda bertanggung Jawab. Yang terakhir adalah inilah yang diharapkan bagi semuanya, internal yang akhirnya berdampak positif. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga bergerak dan menggerakkan. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan seputar ini, seputar hukuman, restitusi, konsekuensi dan lain sebagainya. Monggo yang ditanyakan. Monggo Bu Ririn. Mengenai hukuman dan konsekuensi. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau misalkan tadi kan ada pemberian tadi buat Ya. apakah diperbolehkan atau tidak? Boleh. Masih dibolehkan, hati-hati kan, artinya nak iso tapi karena ini hubungannya dengan punishment karena memang salah, reward karena memang benar, berarti dia punya konsekuensi, artinya di tataran yang netral, masih aman-aman saja, dipersilakan syukur-syukur kepada tahap yang ke hijau. Ini yang tadi kesimpulan. Yang kesimpulan itu adalah kesimpulan. Oh, ini ya, ya ini dia. Nah ini saya cenderung saya kasih warna ini karena memang kalau bisa dan kita usahakan untuk bisa, yang merah jangan dilakukan, perlu ditinggalkan ya. Penghukum harus sampai di penghukum, pembuat merasa bersalah jangan. Hukuman secara hukuman tadi eksternal jadi versinya seperti ini, maka paling tidak kita menjadi pemantau, kita menjadi teman. Kalau memang belum bisa menjadi manajer, paling tidak kita melaksanakan konsekuensi lewat punishment. Ya salah ya tetap dikasih, nah bener ya dibuat gitu. Konsekuensi syukur-syukur bisa restitusi pure murni dari anak seperti yang saya kayak tadi Pak Said dan Bu Ita itu dia beliau mereka berdua sudah saya anggap sudah ikut restitusi karena memang sudah motivasinya adalah internal, bukan karena simpel dan bukan karena teguran dari kepala sekolah, bukan karena tidak apa tadi mendapat teguran surat lesan dan lain sebagainya, presiden juga. Berarti memang berawal dari motivasi internal. Kalau misalnya ada sebagian aku tidak dapat surat panggilan teguran, berarti masih eksternal tapi masih kuning. Seperti itu, jadi mungkin yang lain cukup. Kalau cukup maka saya akhiri pada kegiatan diseminasi modul 1 tempat dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajar 1. Biar lebih semangat lagi ya, 3 kali ya. 1. Pelajar 1. Sekali lagi. Pelajar 1. Siap untuk restitusi? Siap untuk motivasi internal? Tepuk tangan untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.